Oke, selamat datang. Topik kita hari ini bukan sekedar soal teknologi ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal babak terbaru dalam sejarah panjang kapitalisme yang selalu mencari wilayah baru untuk dieksploitasi. Nah, wilayah baru itu sekarang adalah dunia batin kita. Dan sadar atau tidak, kita semua ada di tengah-tengah pertarungan ini. Langsung aja ke intinya ya. Kalau kita lihat sejarah, kapitalisme itu kan soal menaklukkan perbatasan baru. Dulu ya isinya tanah, sumber daya alam, minyak, emas, semua yang fisik. Tapi sekarang, perbatasan barunya itu bukan lagi di luar sana. Bukan lagi daratan yang jauh. Perbatasan baru itu ada di dalam diri kita. Pengalaman kita, pikiran kita, perasaan kita, semua hal yang paling privat dan belum pernah tersentuh sebelumnya. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Judulnya aja udah jelas, perbatasan baru itu, ya kita sendiri. Di sini kita bakal lihat gimana posisi kita itu bergeser. Kita bukan lagi sekedar konsumen atau pengguna aplikasi, bukan, kita udah jadi bahan bakunya. Kita jadi sumber daya yang ditambang. Dan yang paling ngeri, penambangan ini seringkali terjadi tanpa kita sadar sama sekali. Coba deh kita perjelas lagi ya. Bayangin deh hidup kita ini secara harfiah sedang ditambang. Semua data paling privat kita digali, terus buat apa? Buat ngasih makan mesin raksasa yang namanya kapitalisme pengawasan. Sistem ini tujuannya cuma satu, meraup untung dengan cara memprediksi dan yang lebih penting, memengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi kitalah tambang itu. Nah, metafora tambang ini penting banget, karena inilah yang akan jadi kerangka pembahasan kita hari. Oke, jadi kita udah paham kalau kita ini tambangnya. Pertanyaan berikutnya, emasnya itu apa? Dan gimana cara nemuinnya? Nah, di bagian kedua ini kita bakal bahas soal itu. Semuanya ini, percaya atau enggak, berawal dari satu penemuan yang kelihatannya sepele banget. Semacam alkimia modern gitu, yang bisa mengubah sampah digital jadi emas murni. Jadi emasnya itu apa sih? Nah, para ahli menyebutnya surplus perilaku. Penting banget buat kita ngerti ini. Ini bukan data yang kita kasih secara sadar loh. Bukan cuma apa yang kamu ketik di kolom pencarian. Tapi juga seberapa cepat kamu ngetik, kamu ragu-ragu pas milih kata. Bahkan salah ketik kamu pun direkam. Semua remah-remah data yang kita pikir nggak ada gunanya ini, ternyata inilah emasnya. Inilah bahan bakar untuk memprediksi langkah kita selanjutnya. Oke, coba kita lihat prosesnya ya, biar lebih kebayang. Langkah 1 dan 2 kelihatannya wajar-wajar aja kan? Kamu pakai layanan, datamu dipakai buat ningkatin layanan itu. Fair. Tapi lihat deh langkah 3. Data surplus ini ditangkap diam-diam. Dan langkah 4, nah ini dia yang bikin merinding. Surplus data ini bukan lagi dipakai buat bikin layanannya lebih bagus buat kamu, tapi dipakai buat membangun model prediksi tentang kamu. Semacam kembaran digital kamu, yang perilakunya bisa diprediksi, diarahkan, dan ya, dimanipulasi. Kalau tadi kita ngomongin dunia digital, sekarang kita geser lebih dekat lagi, lebih intim. Karena pengumpulan data ini udah pindah dari layar dan keyboard langsung ke tubuh kita. Inilah yang disebut kolonisasi tubuh manusia. Pertanyaannya jadi dalam banget. Kalau teknologi itu bukan lagi alat yang kita pegang, tapi udah jadi kayak kulit kedua yang nempel di badan, apa kita masih bisa jadi diri kita sendiri? Ada kutipan bagus nih dari Adam Greenfield. Smartphone bukanlah sebuah alat, ia adalah organ tambahan. Wah, dalam banget kan? Ini benar-benar nangkep esensinya. Smartphone itu bukan lagi cuma benda yang kita pakai, tapi udah jadi bagian dari diri kita. Dan justru karena itulah, pintu buat invasi fisik ke tubuh kita jadi terbuka lebar. Coba lihat deh contoh-contoh ini. Smartphone yang tahu kita di mana. Smartwatch yang monitor detak jantung. Health tracker yang analisis tidur dan tingkat stres. Bahkan kacamata pintar yang rekam apa yang kita lihat. Artinya apa? Tubuh kita ini sekarang jadi sensor yang siaran data mentah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Coba bayangin, setiap detak jantung kita yang naik pas lihat sesuatu, atau setiap malam kita tidur gelisah, itu semua jadi data. Data yang bisa dipakai perusahaan asuransi buat menilai resiko kita, atau dipakai pengiklan buat tahu kapan momen paling pas nawarin produknya. Batasan antara di dalam dan di luar diri kita itu udah hampir nggak ada. Oke, kita udah lihat gimana data kita ditambang, mulai dari yang digital sampai yang nempel di badan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling berat, konsekuensi filosofisnya. Apa sih artinya jadi manusia kalau seluruh dunia batin kita, semua kerumitan perasaan dan pikiran kita, cuma dianggap sebagai data? Poin utamanya tuh ini, ada sebuah penyederhanaan yang radikal banget. Dalam sistem ini, nggak ada tuh yang namanya jiwa, yang ada cuma data. Perasaan kompleks yang kamu rasain pas dengerin lagu sedih atau pikiran mendalam pas baca buku, itu semua nggak penting. Yang penting cuma satu, apakah itu semua bisa diubah jadi perilaku yang bisa diukur? Jadi yang penting bukan apa yang kamu rasakan, tapi apakah perasaanmu itu bisa diprediksi atau enggak.
Dan mungkin ini konsep yang paling bikin ngeri dari semuanya. Kita perlahan-lahan kehilangan hak atas waktu masa depan. Maksudnya apa? Gini, kalau masa depan kita bisa diprediksi dengan sangat akurat oleh sebuah sistem, kita seakan-akan jadi terpenjara sama prediksi itu. Kita kehilangan kesempatan, kehilangan kebebasan untuk menciptakan masa depan yang beda, yang nggak terduga, yang mengejutkan. Coba deh, kita berhenti sebentar dan renungkan pertanyaan ini baik-baik. Kalau ada sebuah algoritma yang tahu apa yang bakal kamu lakukan selanjutnya, bahkan sebelum kamu sendiri sadar, apakah kamu masih bisa dibilang benar-benar bebas? Ini bukan lagi pertanyaan soal teknologi ya, ini pertanyaan yang mengancam esensi kita sebagai manusia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau taruhannya sebesar ini, kebebasan kita, esensi kemanusiaan kita, kenapa kita kok kayaknya diam-diam aja? Kenapa kita nggak melawan? Di bagian terakhir ini, kita bakal bongkar strategi yang luar biasa cerdas di balik kenapa kita mau-mau aja menerima semua ini. Yuk kita tanya langsung ke diri sendiri, kenapa kita rela jiwa kita ditambang? Jawabannya simpel, tapi licik banget. Jawabannya ada pada sebuah penyamaran yang nyaris sempurna. Coba deh, lihat tabel perbandingan ini. Di satu sisi, apa yang kita kasih, setiap pikiran, setiap lokasi yang kita datangi, setiap emosi, setiap detak jantung, hampir seluruh dunia batin kita. Terus, apa yang kita dapat? Rekomendasi musik yang lebih pas, rute ke kantor yang lebih cepat, pengingat kesehatan. Ini kan pertukaran yang nggak seimbang banget. Rasanya kayak kita nukar emas batangan cuma buat dapat permen. Dan kita rela-rela aja, karena kita dibius sama yang namanya kenyamanan. Dan disinilah letak jeniusnya sistem ini. Ini adalah bentuk kontrol yang paling efektif. Karena sama sekali nggak terasa kayak kontrol. Malah rasanya kayak bantuan. Sistem ini nggak datang nodongin pistol, tapi datang sebagai asisten pribadi yang super baik, yang selalu siap bantu. Jadinya, kita dengan senang hati menyerahkan kebebasan kita, karena kita pikir kita lagi dapat layanan yang keren banget. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih rangkuman, tapi saya mau ninggalin satu pengingat ini buat kita semua. Jiwa manusia itu bukan tambang yang bisa dieksploitasi seenaknya. Jiwa kita adalah tempat suci, dan tempat suci itu sekarang harus direbut kembali. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana, tapi apakah kita mau. Untuk merebut kembali tempat suci ini, apakah Anda siap?